Ya, yuk. Ya, Mas Rais, mungkin sedikit komentar terkait respon dari FP seperti apa ketika mengetahui ayahnya jadi tersangka gitu kasus video online. Ya, seperti yang udah kita jelaskan, saya dan FP itu udah menjenguk ayahnya di Banyuwangi. Di mana? Udah kita udah jenguk, jenguk 2 kali. Oh, iya. Sebelum kita balik ke Jakarta kemarin kita juga sempatkan untuk menjenguk lagi yang kedua kali. Gitu. Jadi seperti yang udah saya jelaskan ke rekan-rekan media bahwa FP ini sudah nggak down gitu ya, nggak down arti kata dia sudah tahu dari sebelumnya. Jadi ketika hal ini diberitakan ke dia, ya dia udah nggak shock lagi. Gitu. Memang tahu sejak lama FP mengenai ayahnya kasus ini, Mas? Benar, sudah tahu sejak lama. Dan memang FP-nya juga mengetahui, maksudnya ayah juga main itu juga di depan FP atau seperti apa? Sampai akhirnya FP tahu gitu. Ya mungkin kan anak seusia FP itu kan udah mengerti ya. Iya. Udah mengerti dan udah paham dengan hal itu gitu. Jadi ketika dia melihat, dia menanyakan apa itu gitu. Terus dia juga mencari tahu yang dimainkan itu apa gitu. Oh, dikasih tahu sama ayahnya langsung? Ya mungkin atau mungkin dia mencari tahu sendiri. Kenapa Mas pertama kali Tahu? Sudah lama sih, saya pastinya nggak tahu tanggal kapan, waktunya kapan itu nggak tahu. Mas, tahun waktu lalu atau 2 tahun lalu mungkin seperti itu. waktu ayahnya diamankan, FP sendiri ada di rumah atau gimana, Mas? Waktu ayahnya diamankan itu, FP itu sama saya di Jakarta. Jadi kita tahunya dari via telepon, kakaknya telepon jam 6 pagi. Mas, terkait kalau misalnya uang yang digunakan itu ada uang FP juga nggak sih, Mas? Ya, ada uang FP juga nggak sih, Mas? Ya kalau itu saya nggak paham, nggak bisa menjawab apa ada uangnya. Yang kita tahu bahwa FP itu ya bekerja, terus hasilnya dia juga serahkan dikelola oleh orang tua kedua orang tuanya. Tapi setahu ini Mas tahu gitu ayahnya FP bekerja kan atau seperti apa gitu? Maksudnya Ayahnya bekerja punya pemasukan lain gitu selain uang dari Farel? ayahnya FP itu mengelola usaha yang udah dimodalkan FP. Jadi FP itu sudah memodalkan keluarganya, ada tambah, ada apa ya, warung kecil-kecilan lah gitu. Jadi itu yang dikelola. Dan itu yang dikelola oleh ayahnya FP sendiri? Ya, yang dikelola. Maaf, saat pertama kali mendengar kayak di amankan itu respon FP gimana? Jadi pada saat pagi itu mendapat informasi bahwa ketika yang dapat telepon dari kakaknya, dia langsung saya tanya langsung gitu ya, ada apa Rel? Bapakku udah ditangkap gitu, dibawa sama ibuku gitu ya. Nah, terus ya udah dia lanjut itu lagi. Biasanya saya juga, oh ya udah gitu. Jadi ini kan hal yang sesuatu hal yang kita udah nggak terkejut lagi. Oh. Karena menurut saya pribadi kan, ini mungkin belum waktu yang suatu saat yang udah saya prediksikan. Jadi si sang ayah ini memang sudah dibilang ngeyel ya, dibilangnya diingatkan selalu dari itu. Ya ngeyel juga nggak tahu ya, soalnya ya mungkin anaknya juga udah nasihatin, saya juga udah pernah ngomong juga. Mungkin yang namanya itu kan sifatnya kan kecanduan ya. Kalau walaupun kita berawalnya iseng, tapi kan tetap aja bikin candu, bikin kecanduan. Mas Riz, tapi maaf, hubungan Farel dengan hubungan FP dengan ayah itu gimana? Baik. Dengan keluarga, masa kan dengan kalian sendiri mungkin melihat kayak proses yang berlangsung memang sudah jauh dari ini. Ya intinya kita sifatnya gini nih, kalau misalnya kita udah sering ngomong tapi nggak didengarin ya, jadi kita kan udah di tahap ya sudah lah gitu ya, udah pasrah gitu. Tapi kejadian ini sempat ngeganggu nggak sih, Mas? Ngeganggu kinerjanya FP sendiri? Kalau keganggu ya pasti secara waktu keganggu ya. Harusnya kita melakukan aktivitas A, pada saat kita kembali ke Banyuwangi itu harusnya kan kita ada perpisahan di sekolah ya, mengisi acara di sekolah juga, terus ada berkarya juga, sehingga dengan adanya peristiwa ini jadi kita keganggunya di waktu aja sih ya. Kita harus ke Polres untuk menjenguk gitu. Tapi secara karya kita terus berkarya, nggak bikin Farel nggak semangat berkarya, nggak. Kalau waktu jenguk itu sempat tanya nggak sih ke polisi motifnya apa? Kenapa sih main banget, judi online banget itu? Sempat ada omongan ya? Ya barang buktinya sudah ada sama kepolisian.
Jadi memang tersangkanya ya itu dong. Nah, maksud motif alasan dia Mas kayak video online masalah gitu. ekonomi mungkin Alasan. kayak motif. Oh kalau masalah ekonomi sih enggak ya, padahal itu udah lumayan ya, pendapatannya lumayan. Berarti dibilang hobi kali ya. Ya Atau mungkin mungkin- bisa jadi berawal dari iseng ya, bisa jadi juga ya iseng sehingga bikin kecanduan bisa. Nggak bisa lepas. Saat FP sendiri jenguk sang ayah ada omongan apa gitu nggak ke FP? Pada saat FP jenguk sang ayah itu kan sama saya ya, mereka kayak ya bercanda seperti biasa ya, tapi pada tetap menasihati ya, mudah-mudahan setelah ini FP tetap menasihati bahwa semoga setelah ini bisa berubah, bisa jauh introspeksi diri lah ya. Tapi ada omongan dari sang ayah bahwa Menyesal atau menyesal. gimana? Belum sih ya, masih belum ke situ ya, mungkin next time mungkin. ada kerugian mungkin dari habis berapa gitu sampai berapa puluh juta. Saya kalau soal nominal saya nggak tahu. Nah, tapi dari pihak keluarga FP sendiri memang ingin ngasih pelajaran atau ingin kayak melakukan atau berusaha meringankan hukuman? Sejauh ini kita nggak kayak ngikutin proses dulu ya, proses hukum yang sudah berjalan ikutin aja dulu. Ya intinya ini kan sudah mutlak kesalahan beliau ya, mutlak kesalahan beliau ya, jalani dulu hukuman yang sudah ditentukan oleh pihak putusannya lagi. Mas tadi ngomongin bukti-buktinya apa aja mas? Buktinya ya bukti aplikasi yang digunakan untuk mengakses Google itu kan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Transfer nominal gitu. Nominal saya nggak tahu, nominal saya nggak tahu.